Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait peran lembaga internasional dalam mendorong integritas dan pertumbuhan bisnis global. Analisis konteks bisnis internasional. Dari materi bab 3 terkait lembaga internasional dalam perspektif bisnis internasional. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Niken Safitri Primasari, SE, MM, AK, JFRM. Anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Naila Putri Aulia dengan NIM 038 dan saya sendiri yaitu Winar Nurmalasari dengan NIM 043. Landasan teori pengungkapan fenomena. Fenomena globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar terhadap dinamika bisnis internasional. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang luas bagi perusahaan untuk memperluas jaringan, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pasar hingga lintas negara. Namun di sisi lain, keterbukaan ekonomi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, lemahnya integritas bisnis, dan maraknya praktik korupsi lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas dan pertumbuhan ekonomi global merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Tanpa integritas, pertumbuhan ekonomi akan rapuh dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, dengan dukungan lembaga internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, dunia bisnis dapat tumbuh secara inklusif, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat global. Adapun beberapa teori dasar dalam konteks bisnis internasional. Yang pertama yaitu teori tata kelola global, yang kedua teori institusional, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat teori etika bisnis global. Yang pertama ada teori tata kelola global. Teori ini menjelaskan bahwa dalam dunia tanpa otoritas tunggal, lembaga internasional berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang mengatur hubungan ekonomi, politik, dan sosial antar negara. Menurut International Monetary Fund tahun 2024, tata kelola global adalah bentuk kolaborasi antara negara, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk mencapai stabilitas serta kesejahteraan dunia. Dalam konteks ini, lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD berperan sebagai aktor global yang mengawasi penerapan prinsip good governance, mendorong transparansi, dan memastikan bahwa praktik bisnis lintas negara dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Yang kedua ada teori institusional. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisasi dan negara dibentuk oleh aturan, norma, serta tekanan dari lingkungan eksternal yang disebut institutional environment. Menurut World Bank tahun 2024, organisasi akan menyesuaikan diri terhadap tekanan normatif, koersif, dan mimetik untuk memperoleh legitimasi. Dalam konteks bisnis global, lembaga internasional berperan memberikan tekanan koersif melalui regulasi, bantuan bersyarat, serta standar tata kelola yang harus dipenuhi negara penerima bantuan. Sebagai contoh, IMF sering mensyaratkan reformasi fiskal dan pengendalian korupsi sebelum memberikan pinjaman. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara bergantung pada faktor investasi, kebijakan fiskal, serta stabilitas kelembagaan. Menurut UNCTAD tahun 2023, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai apabila terdapat peningkatan modal, teknologi, dan efisiensi kelembagaan. Dalam konteks global, lembaga internasional membantu negara-negara berkembang memperkuat faktor-faktor tersebut melalui program pendanaan, pelatihan, dan reformasi kelembagaan.
Yang terakhir ada teori etika bisnis global. Teori ini berfokus pada nilai-nilai moral yang bertanggung jawab sosial yang harus dipegang oleh pelaku bisnis lintas negara. Menurut Donaldson dan Dunve tahun 2022, integritas bisnis global tercipta apabila perusahaan dan negara mematuhi norma universal seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Lembaga internasional berperan penting dalam membentuk dan menegakkan norma tersebut melalui regulasi dan kode etik global. Misalnya, OECD melalui Guidelines for Multinational Enterprises menetapkan standar perilaku bagi perusahaan multinasional untuk memastikan bisnis dijalankan secara etis dan berkeadilan. Pembahasan. Yang pertama, peran lembaga internasional dalam mendorong integritas bisnis global. Lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan UNTAC memiliki peran fundamental dalam membentuk integritas di lingkungan bisnis global. Integritas menjadi elemen penting yang memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dijadikan secara jujur, adil, dan transparan. Sebagaimana tergambarkan dalam video YouTube Bank Dunia, Supporting Countries to Build Stronger Economies 2024, Bank Dunia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik atau good governance dalam membangun ekonomi global. Next. Yang kedua, lembaga internasional sebagai penggerak pertumbuhan bisnis global. Selain berperan dalam menjaga integritas, lembaga internasional juga menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis global. Melalui teori pertumbuhan ekonomi internasional, lembaga seperti IMF atau UNCTAD berkontribusi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dunia, menyediakan pembiayaan pembangunan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan. Di sisi lain, World Economic Forum atau WEF juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing ekonomi global. Sinergi antara lembaga-lembaga internasional ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak akan mencapai tanpa sistem yang didukung oleh nilai integritas dan tata kelola yang baik. Next. Yang ketiga, integrasi teori dan konteks bisnis internasional. Berdasarkan teori yang telah dipetakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa integritas dan pertumbuhan bisnis global merupakan dua aspek yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Teori kelembagaan memperkuat pandangan bahwa lembaga internasional berfungsi sebagai pembentuk norma dan nilai yang mengatur perilaku pelaku ekonomi di dunia. Sedangkan teori CSR atau Corporate Social Responsibility menegaskan bahwa tanggung jawab menjadi bagian dari strategi bisnis global yang berkelanjutan. Next. Yang terakhir, analisis kritis dan implikasi global. Secara kritis, meskipun lembaga internasional telah banyak berupaya membangun lintas negara dan dominasi kepentingan politik ekonomi, oleh karena itu, efektivitas peran lembaga internasional sangat bergantung pada kerjasama antar negara dalam menerapkan standar global secara konsisten. Bank Dunia dan OECD misalnya tidak hanya perlu memberikan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa negara anggota menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dalam kebijakan domestiknya. Hello from the World Bank main building. We've reached the end of another annual meetings week. They took place against what many have characterized as a tectonic shift in the global economy. The US is betting huge amounts of investment on the future of artificial intelligence and crypto technology. China is trying to export its way out of a domestic slump while also developing modern technologies that compete with the US. And Europe is caught in the middle, trying to preserve its traditionally open and collaborative European Union environment. It's clear that the institution will be asked
to interpret its mandate of global surveillance and lending in a more narrow way. It remains to be seen how this will be translated, for example, in lending programs with individual countries. One example for that is Argentina, which has been in everybody's mind as well. The US administration has put $40 billion on the line, although details have yet to be finalized, to stabilize the Argentinian exchange rate before the midterm elections. It's very closely tied into the IMF program, is what the Argentine finance minister and governor told the Atlantic Council. And we will have to see how this plays out. The elections are certainly key, because a weak showing by the current government could imply difficulties down the road, including in repaying either or both of the United States and the IMF. What else happened during these meetings? Well, the usual proceedings took place, of course. The World Bank shifted to an agenda of jobs, 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 while the IMF still has to find its analytical and policy footing in this world of structural change. Untuk daftar pustakanya terdiri dari Bank Dunia 2023, The World Bank Supporting Countries to Break Strong Economies, kedua Donaldson T dan Dolphin TW 2022, Business Ethics and Global Responsibility in Modern Enterprise, yang ketiga International Monetary Fund atau IMF 2024, Accountability dan Transparansi, yang keempat, UNTAC atau United National Conference on Trade on Development 2023. Yang terakhir, World Bank 2024, Building Stronger Institution of Sustainable Growth. Next. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.